Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Supriyati dari Universitas PGRI Argopuro Jember dari Prodi PLB dengan nomor NIM 2020-186-202B0008. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali mempresentasikan tugas lanjutan dari mata kuliah pendidikan anak tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugiartati. Untuk kali ini saya akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan, dan yang kedua yaitu penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Baik, untuk yang pertama yaitu penyakit kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Untuk materi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran, kemudian yang kedua masa natal atau saat kelahiran, dan yang ketiga yaitu postnatal atau setelah kelahiran. Baik, yang pertama yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran. Untuk materi ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Nah, sekarang kita bahas pertama dari beberapa faktor internal ya, yaitu diantaranya yaitu yang pertama faktor genetik atau keturunan. Nah, faktor yang termasuk faktor genetik atau keturunan ini antara lain yaitu retinitis pigmentosa. Nah, penyakit pada retina ini yang umumnya merupakan keturunan yang mengakibatkan kemunduran pada fungsi retina. Nah, gejala pertamanya itu biasanya sulit melihat pada malam hari. Ya, jadi awalnya sulit melihat pada malam hari, kemudian tahap berikutnya itu akan penglihatannya itu akan mengalami kemunduran ya, atau disebut juga perifera ya. Penglihatan perifera ini juga lama-lama akan hilang. Kemudian pada akhirnya yaitu hanya sedikit saja penglihatan yang tertinggal. Kemudian selanjutnya nomor 2 yaitu perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini disebut juga incest. Nah, untuk perkawinan incest ya atau sedarah ya, ini bisa menurunkan sifat atau penyakit yang dapat mengakibatkan kelainan atau kecacatan. Nah, oleh karena itu perkawinan sedarah ini atau incest ya, ini sangat-sangat dilarang baik oleh pemerintah maupun dalam agama, karena sangat berbahaya bagi keturunannya. Kemudian yang ketiga yaitu infeksi kehamilan. Nah, ini terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella morbillis atau campak Jerman. Karena itu seorang ibu hamil harus benar-benar menjaga kebersihannya. Kemudian yang keempat yaitu gangguan genetik yang terjadi karena adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toksemia. Kemudian yang kelima yaitu faktor kelompok yang berisiko tinggi, yaitu kehamilan pada usia yang terlalu muda ataupun usia yang terlalu tua. Pada usia yang terlalu muda, mungkin di usia belasan tahun, ini mungkin karena rahimnya itu belum siap untuk menjadi seorang ibu, belum siap untuk mengandung bayi ya, dan jika itu dipaksakan kemungkinan akan membahayakan
baik dari ibu hamil itu sendiri maupun membahayakan bayi yang dikandungnya. Kemudian untuk usia yang sudah terlalu tua juga sangat berbahaya. Juga untuk keduanya, baik bagi ibu maupun untuk bayinya. Karena pada usia yang sudah tua, ini fungsi dari otot-otot organ tubuhnya mungkin sudah mulai menurun. Jadi resikonya sangat tinggi. Kemudian yang keenam yaitu keracunan saat hamil. Ini diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin. Akan berdampak kurang baik pada janin. Nah, jadi untuk baik itu kekurangan vitamin ataupun yang terlalu banyak ini juga sangat membahayakan bagi janin itu sendiri. Jadi jika seorang ibu hamil maka dia harus berhati-hati benar, harus menjaga gizinya, terus juga harus sering kontrol juga ke dokter, karena kalau sering ke dokter maka akan diberikan berbagai saran ya, vitamin, gizi, mungkin juga obat-obatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu dan janinnya. Kemudian keracunan pada kehamilan akibat obat-obatan, misalnya obat-obat kontrasepsi, karena percobaan aborsi ini juga sangat membahayakan janin yang dikandung. Jadi ibu hamil ini juga harus hati-hati benar jika akan mengkonsumsi obat. Selama ibu dalam keadaan hamil, maka obat apapun yang dikonsumsi ini sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter atau ahli di bidang kebidanan ya. Kemudian berikutnya yaitu untuk penyakit yang menahun seperti penyakit TBC. Ini bisa terjangkit pada seseorang mungkin karena sanitasi yang kurang bersih. Jika ingin sembuh maka harus minum obat secara kontinu minimal 6 bulan. Nah, jika hal ini terjadi pada ibu hamil, maka akan berakibat kelainan pada janin. Nah, jika ada seorang ibu hamil yang mungkin mengidap penyakit TBC, ini juga harus selalu kontrol dan selalu konsultasi kepada dokter supaya tidak berakibat buruk pada janin yang dikandungnya. Kemudian berikutnya itu infeksi akibat penyakit kotor. Nah, misalnya penyakit kelamin seperti sifilis juga akan berpengaruh pada janin. Kemudian virus toksoplasma berasal dari virus binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing ya. Ini juga akan mengakibatkan bayi yang dilahirkannya akan mengalami kebutaan atau kelainan. Jadi selama hamil ini ibu hamil juga harus benar-benar jaga supaya benar-benar menjaga kebersihannya dari lingkungan sekitarnya. Juga kalau misalnya punya binatang-binatang yang sekiranya membahayakan, kalau bisa mungkin juga harus dihindari. Untuk selanjutnya yaitu penyakit yang kronis seperti kanker. Kemudian ini juga bisa mengakibatkan perkembangan bayi ini juga akan terganggu. Namun dalam perkembangan ilmu kedokteran ini sudah banyak ditemukan ya berbagai obat atau imunisasi untuk ibu-ibu hamil. Jadi untuk mencegah supaya ibu hamil ini ataupun bayi yang dikandungnya ini supaya tetap sehat, tidak terjangkit penyakit. Nah, diantaranya yaitu ada imunisasi tokso, untuk imunisasi rubella ya, cacar dan lain-lain ya, yang sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Jadi biasanya sebelum ibu hamil itu disarankan untuk imunisasi terlebih dahulu. Kemudian faktor rhesus atau RH, nah atau disebut juga anoksia prenatal. Pada faktor ini kekurangan oksigen pada bayi. Jenis rhesus ibu ini dapat
menentukan kondisi bayi, terutama jika resus berbeda dengan bapak. Nah, ini akan berdampak pada kondisi bayi juga. Jika ibu mengalami virus ini, maka akan mengakibatkan perkembangan bayi ini terganggu dan kekurangan oksigen. Nah, sehingga perkembangan otaknya ini juga akan terganggu. Kemudian pengalaman traumatik pada ibu hamil ini juga bisa berakibat kelainan pada janin ya. Untuk shock ini misalnya akibat trauma benturan atau jatuh pada saat kehamilan. Kemudian penggunaan sinar X. Radiasi sinar pada 1 Sg ini juga jika berlebihan ini akan berdampak pada kelainan janin. Bisa juga karena terkena sinar X dari pabrik ya. Atau ya itu sangat berbahaya bagi ibu hamil. Jadi untuk yang ibu hamil mungkin jika USG itu mungkin jangan terlalu sering ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu masa natal atau saat kelahiran. Untuk yang pertama, kerusakan saraf mata pada saat kelahiran. Nah, mungkin terjadi benturan dengan alat-alat kelahiran bisa mengakibatkan kelainan pada bayi. Nah, jadi pada saat proses kelahiran, ini mungkin kelahiran yang membutuhkan peralatan medis ya. Misalnya vakum atau kop ya, itu bisa mengakibatkan benturan-benturan yang bisa mengakibatkan kelainan pada bayi. Nah, pada saat melahirkan ibu yang terkena penyakit gonoru ini, maka baksilnya akan bisa menular pada bayi yang berakibat kerusakan pada mata janin. Jadi untuk seorang ibu hamil yang kebetulan mengidap penyakit gonoru ini sangat berbahaya sekali bagi janinnya karena baksilnya itu bisa menularkan pada bayi. Infeksi ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar ini juga dapat menyebabkan kerusakan mata, pada telinga, juga pada jantung bayi. Jadi penyakit-penyakit menular seperti rubella, cacar ini sangat berbahaya bagi kesehatan janin dalam kandungan. Kemudian berikutnya yaitu kelahiran sungsang. Untuk bayi yang sungsang, ini proses kelahirannya juga jika tidak berhati-hati ini bisa mengakibatkan kecacatan. Karena posisi bayi sungsang, posisi yang sebenarnya jika ibu akan melahirkan itu biasanya kepalanya berada di bawah. Tapi ini kalau sungsang itu posisinya tidak selalu pada posisi yang benar. Kadang mungkin kepalanya berada di atas atau mungkin dalam posisi malang ya, istilah Jawanya malang, sehingga ketika proses kelahiran itu ini akan mengalami kesulitan, sehingga pada proses melahirkannya itu mungkin membutuhkan alat-alat atau mungkin jika tidak tertolong dengan benar maka bisa berakibat buruk pada bayinya. Kalau zaman sekarang ini mungkin para dokter itu akan menyarankan yaitu dengan operasi sesar supaya bayi dan ibunya ini bisa dapat diselamatkan dengan baik. Untuk berikutnya yaitu bayi prematur. Bayi prematur atau bayi yang lahir sebelum masa waktunya biasanya pertumbuhannya ini kurang sempurna, terutama pada perkembangan otaknya ini kurang sempurna sehingga bisa berakibat kelainan. Kemudian sebaliknya bayi postmatur ini juga sangat berbahaya. Bayi postmatur ini bayi yang terlalu lama dalam kandungan.
ini juga berbahaya bagi janin yang ada dalam kandungan ibu. Nah, karena itu kalau zaman sekarang ini kalau bayi yang sudah terlalu lama dalam kandungan atau melebihi waktu masa kandungan, biasanya para dokter itu akan melakukan tindakan dan akan dijadwalkan dengan operasi sesar. Kemudian berikutnya itu kekurangan oksigen. Bayi ketika lahir tidak langsung bisa menghirup oksigen. Misalnya ketika terendam air ketuban, maka cairan ketuban ini bisa masuk ke paru-paru sehingga bisa menghalangi pernafasan. Nah, itu juga sangat berbahaya bagi kondisi janin dalam kandungan, dan ini bisa berakibat mungkin kelainan-kelainan pada bayi. Untuk selanjutnya itu proses kelahiran yang membutuhkan waktu lama. Nah, pada beberapa kasus kelahiran bayi yang butuh waktu lama, misalnya dalam kelahiran yang membutuhkan alat-alat medis seperti misalnya vakum ya, ini juga akan berakibat buruk pada bayi, bisa menyebabkan pendarahan dan kecacatan pada otak bayi. Nah, kalau zaman dulu mungkin pada beberapa kasus yang kesulitan kelahiran mungkin orang akan ya pasrah ya, tapi kalau sekarang ini para dokter pasti akan menangani dengan lebih cekatan dan lebih tentunya lebih baik, dan supaya kondisi bayi juga tidak mengalami akibat buruk. Pendarahan pada ibu bisa juga terjadi akibat plasenta. Nah, jalan keluarnya bayi tertutup oleh plasenta. Ini juga sangat berbahaya jika dipaksakan untuk lahir secara normal. Nah, biasanya dokter ini akan menyarankan untuk melakukan operasi. Berikutnya yaitu tulang ibu yang tidak proporsional. Tulang ibu yang tidak proporsional ini biasanya tulang pinggulnya terlalu sempit ya. Ini juga bisa menekan kepala bayi pada saat kelahiran. Hal ini dapat dihindari dengan juga melakukan operasi sesar. Kemudian yang ketiga, masa postnatal. Kelainan yang terjadi pada saat anak sudah dilahirkan. Nah, untuk berikut ini yang bisa menyebabkan kecacatan pada saat bayi setelah dilahirkan, yaitu diantaranya penyakit infeksi TBC, kemudian virus meningitis, diabetes mellitus, juga panas yang tinggi yang bisa mengakibatkan step, kemudian radang telinga, malaria tropicana. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelainan-kelainan pada bayi. Nah, penyakit-penyakit ini semuanya bisa berdampak pada kelainan mata bayi. Kemudian lagi kekurangan nutrisi atau zat gizi. Pada bayi yang berusia di bawah 6 bulan, sebaiknya diberikan ASI saja karena pencernaannya belum sempurna. Jadi pada bayi yang usianya 6 bulan ke bawah, ini memang sebaiknya diberikan ASI karena ASI ini kelengkapan nutrisi ini sudah lengkap ya, sudah baik, jadi tidak perlu ada makanan tambahan. Kalau zaman dulu mungkin bisa sering diberikan nasi sama pisang ya, tapi kalau sekarang ini usia di bawah 6 bulan itu hanya cukup diberikan ASI saja karena pencernaannya masih belum sempurna. Nah, untuk itu untuk ibu-ibu yang mungkin sedang menyusui ini juga sebaiknya makan makanan yang cukup bergizi sehingga bisa memenuhi gizi bayinya. Kemudian selanjutnya itu kecelakaan.
Nah, beberapa kasus kecelakaan ini juga bisa mengakibatkan bahaya bagi organ-organ tubuhnya termasuk mata. Nah, kecelakaan apa saja? Nah, ini misalnya terjadi benturan atau mungkin terjatuh ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa karena terkena cairan kimia, kemudian benda tajam ya, dan lain-lain. Nah, semua itu bisa berakibat kelainan otak ataupun organ lainnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebaiknya selalu berhati-hati dalam semua aktivitas. Supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi dan dari kecelakaan-kecelakaan yang berbahaya seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu keracunan. Untuk kasus keracunan ini misalnya air raksa, kemudian pewangi pakaian, pembersih lantai, dan lain-lain. Semua bahan-bahan tersebut itu sangat berbahaya bagi terutama anak-anak ya. Itu bisa membahayakan kesehatan karena pada anak-anak itu masih belum bisa membedakan apakah itu berbahaya bagi dirinya atau tidak. Jadi sebaiknya untuk benda-benda seperti itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak karena sangat berbahaya sekali bagi kesehatan jika terkena mata ya, terutama karena bisa merusak mata. Kemudian makanan-makanan yang kadaluarsa ini juga sebaiknya dihindari karena atau dibuang jika kita di rumah mungkin menyimpan makanan-makanan yang kadaluarsa, karena semua itu juga bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu kelainan karena penyakit mata, misalnya seropalmia yang menyerang pada anak-anak yang kekurangan vitamin A atau akibat diare pada bayi yang terus-menerus. Kemudian radang otak ya, ini juga berbahaya bagi kesehatan mata. Kemudian penyakit-penyakit lain yang sangat yang membahayakan mata yaitu diantaranya penyakit trakoma, kemudian katarak, kemudian glaukoma, diabetes mellitus ya. Itu semua juga membahayakan bagi kesehatan mata. Kemudian selanjutnya yaitu retinopati of prematur. Pada saat anak dilahirkan prematur, ini biasanya ditempatkan pada inkubator. Nah, penempatan pada inkubator ini suhu udara yang ada di dalam inkubator dengan di luar ini sangat berbeda. Nah, perbedaan tersebut ini ternyata bisa juga membahayakan bagi kesehatan mata bayi. Untuk berikutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penyebab kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadapnya. Nah, untuk materi ini dibagi dua, yaitu yang pertama buta bawaan atau buta CB, atau disebut juga congenital blind. Seseorang yang dilahirkan tanpa penglihatan cahaya, nah ini disebut buta bawaan. Jadi memang dia seseorang yang dilahirkan sudah dalam keadaan buta ya, jadi tanpa penglihatan cahaya, ini disebut buta bawaan. Kemudian yang kedua yaitu buta yang didapat atau buta AB, penurunan penglihatan yang terjadi setelah beberapa waktu setelah dilahirkan ya, atau setelah kelahiran. Nah, kasus seperti itu disebut buta didapat atau buta AB, aventionsi blind. Penyebab penyebab ketunanetraan ini sangat bervariasi.
tergantung lokasi geografis, juga status sosioekonomi, kemudian juga usia. Nah, beberapa daerah yang panas atau tandus yang banyak terkena, yang udaranya sangat panas, tidak ada atau sulit, yang jarang pohonnya, itu banyak yang terkena penyakit mata jenis trakoma. Nah, jenis penyakit ini banyak menyebabkan penyakit mata terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Akan tetapi banyak organisasi kesehatan mempunyai program untuk mencegah terjangkitnya penyakit kebutaan tersebut, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan tentang kebersihan, tentang sanitasi, kesehatan, juga memberikan akses pengobatan. Nah, sehingga dapat terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, ya, termasuk penyakit kebutaan. Nah, sedangkan di negara-negara barat, ini penyakit-penyakit degeneratif itu merupakan penyebab utama dari penyakit mata, ya, seperti diabetes mellitus, kemudian katarak, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena pola hidup dan faktor usia. Penurunan anatomis dan fisiologi atau degenerasi akan berakibat penurunan fungsi penglihatan, seperti kasus makula atau makula degenerasis dan retinoblastoma. Ini merupakan penurunan kekuatan lensa, seperti penurunan kekuatan lensa karena usia yang semakin tua. Nah, kemudian penggunaan obat-obatan yang overdosis ini juga dapat menyebabkan kebutaan. Penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan ini diantaranya yaitu ada diabetes mellitus. Ini merupakan penyakit sistemik, termasuk penyakit berat menaun. Penyakit ini biasanya akan berakibat komplikasi pada organ-organ lain, ya, termasuk organ penglihatan. Nah, kemudian hipertensi. Penyakit ini bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada otak. Nah, hal ini bisa menyebabkan pendarahan pada retina yang berakibat kerusakan fungsi penglihatan. Kemudian selanjutnya itu kelainan endokrin. Ini juga dapat menyebabkan kelainan pada mata yang berakibat kesulitan dan kekurangan bahkan berkelebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Seperti pada kasus hipertiroid, akan timbul penimbunan lemak di belakang mata, di belakang bola mata, ya. Maka akan menyebabkan bola mata itu menonjol. Kemudian infeksi sistemik. Penyakit mata yang disebabkan oleh virus atau jamur yang menyerang selaput mata. Nah, ini menyebabkan kerusakan pada organ mata atau kebutaan. Selanjutnya infeksi karena TBC. Kemudian penyakit kelamin, ya. Kelainan genetik misalnya pada kasus perkawinan darah atau perkawinan incest, ini juga dapat mengakibatkan kelainan pada mata. Kemudian kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan produksi air mata kurang sehingga kekeringan pada kornea mata. Nah, gangguan mata seperti itu hingga bisa juga menyebabkan kebutaan. Kemudian selanjutnya trauma. Nah, trauma ini bermacam-macam, ada trauma tumpul. Trauma tumpul ini misalnya terkena benturan atau terjatuh. Kemudian trauma tajam. Trauma tajam ini mungkin karena bisa juga terkena karena benda tajam atau tidak sengaja terkena tusukan, ya. Atau mungkin terkena mainan, ya, anak-anak pada saat bermain
biasanya mainan anak-anak seperti pistol-pistolan yang ada peluru. Yang ada pelurunya tuh mungkin tidak sengaja terkena mata. Nah, itu juga bisa berakibat kebutaan. Kemudian trauma kimia. Trauma kimia misalnya terkena cairan asam pekat. Kemudian juga bisa terkena cairan yang lain ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada pewangi pakaian, kemudian cairan untuk ngepel dan lain-lain sebagainya. Itu juga semuanya bisa berakibat buruk. Kemudian trauma sinar tajam seperti sinar matahari atau sinar X ya, itu semua juga sangat berbahaya bagi kesehatan mata. Selanjutnya yaitu ada trauma listrik. Mungkin trauma listrik ini tidak sengaja terkena sengatan listrik yang efeknya itu bisa mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh kita termasuk mata. Kemudian yang terakhir yaitu trauma karena benda asing. Karena benda asing yang masuk ke mata kita. Yang benda asing yang masuk ke mata ini misalnya debu atau kotoran yang masuk ke mata. Ini juga sangat berbahaya jika tidak segera dikeluarkan. Ini bisa mengakibatkan kerusakan. Nah, ini biasanya terutama pada para pengendara motor ya. Itu kalau kita tidak hati-hati, itu sebaiknya pada saat mengendarai motor itu sebaiknya tutupnya helm atau kaca helm itu ditutup, atau mungkin kita bisa menggunakan kacamata supaya tidak terkena debu atau kotoran. Karena jika tidak segera tertolong, maka bisa mengakibatkan kerusakan pada mata. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bunda Sugiyartati yang telah memberikan materi kepada kami semua yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih.